Shalom, selamat hari Minggu. Senang bisa bertemu kembali kita pada saat ini. Dan kiranya Tuhan memberikan kedamaian bagi kita semuanya. Saat ini saya juga mau membagikan firman Tuhan bagi kita semuanya. Pada hari ini firman Tuhan kita berjudul damai. Ya, damai, oke. Sejak penciptaan manusia di Taman Firdaus, Tuhan memberikan damai yang melimpah bagi Adam dan Hawa pada saat itu. Namun setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka manusia itu harus dihalau dari Taman Firdaus, dan mulai saat itu kedamaian begitu susah ditemukan di dunia ini. Teman-temanku sekalian, pada waktu itu ketika di manusia ini hanya dua orang bersaudara masih, yaitu Kain dan Habel, juga tidak ada kedamaian. Mereka hanya berdua bersaudara, tapi kedamaian itu tidak ada. Pada waktu itu Kain membunuh Habel adiknya, ya. Dan mulai saat itu sampai sekarang ini kedamaian itu susah kita temukan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya dunia ini masih di bawah kendali oleh iblis. Dunia ini masih dikuasai iblis. Dan kecenderungan hati manusia hanyalah berbuat kejahatan. Ya. Peperangan-peperangan terjadi di dunia. Sejak zaman-zaman purbakala juga terjadi peperangan. Di zaman kerajaan-kerajaan, bahkan sampai sekarang ini terjadi peperangan. Mengapa? Karena kecenderungan hati manusia itu tetap berbuat jahat. Setan itu sebagai perusuh kejahatan yang tidak suka kepada damai membuat dunia ini menjadi kacau. Sebenarnya hanya satu yang menahan masih ada kedamaian di dunia ini, yaitu Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Tahukah saudara bahwasanya setiap detik mulai dari sekarang ini bisa terjadi perang nuklir di dunia ini? Ya, Amerika punya tombol untuk menyerang di seluruh benua di dunia ini, bisa dibomnya. Begitu juga negara-negara adidaya yang lain seperti Rusia, seperti Tiongkok, seperti Korea Utara. Mereka bisa saja mengirimkan rudal dengan kekuatan nuklir. Dan dunia ini, jika terjadi perang dunia ketiga, dunia ini bisa hancur dalam waktu seketika dan menjadi padang gurun yang tandus. Sekarang ini kita tahu, dalam masa pandemi COVID-19 ini, jelas COVID-19 ini adalah maut. Maut itu sedang dilepaskan oleh iblis ke dunia ini. Tapi itu diizinkan Tuhan. Mengapa? Karena kitab Wahyu itu harus digenapi. Sekarang kitab Wahyu itu sedang digenapi. Kitab Wahyu itu adalah satu pewahyuan yang diberikan Tuhan kepada Rasul Yohanes. Namun pada akhir zaman inilah itu semuanya tergenapi. Maut sedang dilepaskan. Saya mau katakan satu rahasia lagi. Sekalipun vaksin dari COVID-19 ini bisa ditemukan, namun akan dilepaskan lagi maut yang lebih besar lagi dari COVID-19 ini. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena ini daripada akhir zaman. Tuhan Yesus tidak akan lama lagi datang. Namun sebelum kedatangan Tuhan itu, menurut firman Tuhan dalam Matius pasal 24, akan terjadi kesengsaraan dan kesengsaraan di dunia ini. Itu yang akan terjadi. Namun saya katakan kepada kita semuanya, bahwasanya ada satu orang, ada satu oknum yang memiliki nama, yaitu Raja Damai. Siapakah itu, teman-temanku? Tentu saja dia adalah Yesus. Amin. Tuhan Yesus lebih besar daripada maut yang sedang dilepaskan saat ini. Jadi maut yang sedang dilepaskan saat ini, apabila kita datang kepada Tuhan Yesus ini, lebih mendekat lagi, sehingga kita bisa merasakan damai di sini. Apabila Yesus hidup di sini, kita bisa merasakan damai. Maut itu
tidak sanggup untuk mengalahkan damai yang ada di hati kita. Jadi seandainya apapun yang terjadi saat ini, apapun yang akan terjadi selanjutnya, apakah maut COVID-19 ini lebih lagi mengganas, atau lebih lagi maut yang akan dilepaskan oleh iblis itu, kita tidak akan takut menghadapinya apabila Yesus ada di hati kita. Amin. Jadi bagian kita sekarang, kita harus mendekat. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Amin. Berikan waktu-waktu kita kepada Tuhan. Saya memberikan waktu-waktu saya. Kalau sudah mulai malam, jam-jam 7, saya sudah mulai berikan waktu saya. Bagaimana sebenarnya memberikan waktu kita kepada Tuhan? Ya, kita renungkanlah kebaikan demi kebaikannya. Amin. Kita renungkanlah pengorbanannya. Kita renungkanlah kasihnya yang tiada taranya itu, yang tak pernah habis-habisnya. Amin. Dekatkan diri kita dengan Tuhan. Inilah saatnya untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih dekat lagi. Jadi kita tidak akan takut sekalipun maut ini sedang datang. Kita semua tahu kesusahan yang sedang terjadi saat ini ya. Ini tidak terlihat maut yang sedang datang ini. Dia tidak mengenal apakah Anda seorang presiden, apakah Anda seorang pejabat, apakah Anda seorang yang miskin. Itu semua. Apakah Anda seorang hamba Tuhan? Ya. Beberapa minggu lalu saya berkhotbah tentang lembah yang kelam. Pada waktu itu saya khotbahkan tentang anak saya sendiri. Anak saya pada waktu itu sedang dalam ODP, orang dalam pemantauan. Mengapa? Karena salah satu dosennya positif COVID-19 dan meninggal. Dan dia dekat dengan dosen itu. Jadi dia harus dikarantina selama 2 minggu. Namun, saya katakan kepada anak saya demikian. Anakku, kamu kan sudah tahu bahwasanya engkau sekalipun mati nanti, mati di dalam Tuhan. Iya Pak, katanya. Mati itu keuntungan anakku. Tapi kalau kau mesti diizinkan Tuhan untuk hidup, menghasilkanlah buah untuk semua orang. Saya katakan, iya Pak, saya sudah tahu itu. Dan saya tidak takut menghadapinya. Sekarang setelah beberapa minggu, 3 atau 4 minggu, anak saya sudah sembuh. Semua gejala-gejala COVID-19 dialaminya. Dia lemah badannya, batuk, diare, demamnya tinggi, semua dialaminya. Dan saya rasa dia memang kena pada waktu itu. Namun, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Saya katakan kepada dia, tuh engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan akan menolong engkau dan melepaskan engkau. Dan sekarang dia sudah sembuh. Sekarang dia sudah sehat. Setelah 2 kali lagi di tes swab, dia sehat. Haleluya. Ini tidak memandang bulu ini COVID-19 ini. Apakah, saya seorang pendeta, saya seorang hamba Tuhan, semua bisa dihantamnya. Namun, sudah ditentukan dari sorga berapa orang yang harus kena COVID-19 ini. Semuanya sudah ditentukan. Tuhan itu begitu hebat dan begitu teratur. Dia mengerti semua. Itu bintang-bintang di langit tidak ada satu pun yang berbenturan. Kalau berbenturan aja bintang yang kita namakan matahari itu berbenturan, hancur semua. Tuhan itu teratur dan Tuhan itu mengerti. Dan sekalipun hal ini sedang diizinkan bagi kita semua, tiada yang lain supaya kita semua berseru dan lebih mendekat kepada Tuhan. Amin. Tuhan itu adalah Raja Damai. Kalau kita dekat kepada Dia, damai yang dari Tuhan itu bisa sanggup memenuhi hati kita, dan kita tidak akan takut untuk menghadapi maut. Sekalipun maut yang lebih besar lagi akan dilepaskan di dunia ini, yang lebih besar daripada COVID-19 ini. Haleluya. Puji Tuhan bagi kita semuanya. Mari kita datang semua kepada Tuhan. Mari kita mendekat semua kepadanya. Maka damai sejahtera itu akan melimpah. Karena apapun yang terjadi, Tuhan itu lebih hebat daripada maut yang sedang dilepaskan. Tuhan itu lebih besar daripada segala petaka yang akan dilepaskan lagi. Kita percaya Tuhan sanggup melindungi dan menjaga kita. Puji Tuhan, demikianlah saya sampaikan firman Tuhan hari ini, dan saya mau angkat satu pujian tentang damai ya.
menyanyi untuk kita semuanya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temu di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidup kita. Amin. Saya akan berdoa bagi kita. Bapa, Engkau adalah Raja Damai. Sekalipun di dunia ini dikuasai oleh iblis, dan sekalipun di dunia ini saat ini sedang dilepas maut untuk melanda seluruh daripada dunia ini, tapi kami percaya Yesus, Engkau adalah Raja Damai yang sanggup memberikan kedamaian, yang sanggup memberikan ketenangan bagi kami semua. Aku berdoa bagi seluruh yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah damai menjadi milik mereka. Biarlah damai menjadi milik mereka. Biarlah damai menjadi milik mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menguatkan mereka untuk menghadapi setiap daripada situasi, terlebih situasi pandemi COVID-19 ini. Bahkan apabila situasi yang lebih kelam lagi datang, Engkau juga yang akan menguatkan dan memberi kedamaian bagi mereka semuanya yang percaya, yang berseru, yang datang kepadamu lebih dekat, lebih dalam lagi. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Salam damai bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati hari-hari yang indah bersama Yesus. Bye-bye.